Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang judulnya yaitu latar belakang organisasi PGRI. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 1, yaitu yang pertama Rusmayanti Pane dengan sebagai pemateri pertama, Debbie Yuswanti Putri sebagai pemateri kedua, Dina Harpareza sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Romi Firmansyah sebagai moderator dan pemateri keempat. Baiklah, langsung saja kepada pemateri, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang organisasi PGRI. Nah, adapun latar belakang dari organisasi PGRI ini, yang pertama sekali yaitu kronologis kelahiran PGRI, kemudian legalitas berdirinya PGRI, dan tinjauan keilmuan, serta guru sebagai pendidik dan sejarah PGRI, di mana sejarah PGRI ini terbagi atas 3 masa, yaitu masa prakemerdekaan, masa kemerdekaan, dan masa pasca kemerdekaan, serta aplikasi kesejarahan PGRI dalam HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Nah, yang pertama sekali yaitu tentang kronologis dari kelahiran PGRI. Nah, organisasi PGRI ini berdiri pada tanggal 25 November tahun 1945, tepat 100 hari setelah Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana masih dalam suasana semangat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi suatu negara yang berdaulat. Nah, guru-guru ini serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama sekali, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Dan yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Kemudian selanjutnya, legalitas berdirinya PGRI. Nah, legalitas berdirinya PGRI ini terdapat atas 3 bagian, yang dimana terdapat pada Departemen Kehakiman. Organisasi PGRI ini telah terdaftar sebagai organisasi profesi pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Yang selanjutnya terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sebagai organisasi ketenagakerjaan atau serikat pekerja, PGRI telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 330-M-BW-1999 tanggal 10 Agustus 1999. Artinya, PGRI ini memiliki keleluasan dalam aktivitas ketenagakerjaan bagi anggotanya sebagai pegawai atau tenaga kerja, baik yang PNS maupun non-PNS. Selanjutnya, tinjauan keilmuan. Nah, tinjauan keilmuan ini terbagi 3 tinjauan, yang dimana tinjauan filosofis. PGRI ini dibentuk menjadi kekuatan strategis bagi kelompok guru dan tenaga kependidikan untuk ikut berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, tinjauan sosiologis. Nah, tinjauan sosiologis ini dipandang dari sudut sosiologis, maka PGRI mampu mengelompokkan dan berkoordinasi, bekerjasama, berinteraksi sosial dalam rangka mencapai tujuan masyarakat yang ditetapkan. Jadi, PGRI ini adalah organisasi. Yang selanjutnya yaitu tinjauan psikologis. Nah, tinjauan psikologis ini, PGRI persepsi dipandang dari segi psikologi merupakan organisasi guna dalam dapat menghindarkan perbedaan individu. B. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik profesional yang melaksanakan sebagai tugas pendidikan sesuai dengan kontrak. Guru merupakan perpanjangan tangan dari orang tua, masyarakat, pemerintah, atau diri sendiri. Syarat-syarat guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru bertanggung jawab atas tercapainya mutu produk pendidikan yang dihasilkan, sehingga dalam melakukan proses
guru harus bersungguh-sungguh membangun dan mencitrakan dirinya sebagai fasilitator. Selain fasilitator, yaitu guru harus mencitrakan dirinya sebagai inisiator, mediator, motivator, maupun evaluator atas pekerjaan yang dilakukannya. Mutu akan tercapai jika berkomitmen. Guru dengan tanggung jawabnya tinggi untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu kepada pelanggannya sesuai dengan tujuan organisasi. Tentang sejarah PGRI, di mana pada masa ini yang pertama yaitu pada masa pra-kemerdekaan. Pada masa ini terdapat 3 masa, yaitu kerajaan, masa penjajahan, dan masa perintis kemerdekaan. Yang pertama saya akan membahas tentang masa kerajaan, di mana pada pendidikan bangsa Indonesia pada masa kerajaan banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat secara umum, seperti pengaruh ajaran agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Menurut para ahli, sejarah tujuan pendidikan pada masa kerajaan Hindu dipengaruhi oleh kepercayaan politeisme, yaitu percaya kepada dewa-dewa. Sedangkan ajaran agama Buddha mempengaruhi tujuan pendidikan pada waktu itu, yaitu berdasarkan ajaran Siddhartha Gautama bahwa setiap manusia dididik menjadi manusia sempurna agar manusia dapat masuk nirwana atau surga. Sedangkan pada masa kerajaan yang dipengaruhi ajaran agama Islam adalah berorientasi kepada proses pembentukan akhlakul karimah, yaitu berakhlak mulia. Kedua yaitu pada masa penjajahan. Menurut catatan sejarah bahwa awal abad ke-16, bangsa Portugis dan Spanyol menjalankan misinya berdagang di Indonesia dan menempati wilayah Indonesia bagian timur, di mana selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Kristen melalui pendidikan yang dikelola oleh tokoh Nasrani yang terkenal yaitu Franciscus Xaverius. Sedangkan pada masa perintis kemerdekaan, akhirnya pergerakan-pergerakan rakyat bersifat kebangsaan dan keagamaan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peranan guru telah menunjukkan dedikasinya untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan cita-cita membebaskan rakyat dan tanah airnya dari tangan penjajahan. Yang kedua yaitu pada masa pasca kemerdekaan, di mana begitu proklamasi diumumkan oleh para proklamator Soekarno-Hatta, 100 hari kemudian lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu PGRI. Setelah disepakati secara nasional pada Kongres pertama Guru-Guru Indonesia di Surakarta, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 November 1945. Lahirnya PGRI telah membawa persatuan dan kesatuan para guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, sehingga menghapuskan segala bentuk penjajahan di antara kelompok guru. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Lama, PGRI tetap eksis dan memisahkan anggotanya yang pro-komunis dengan kelompok yang berbau komunis, yaitu PGRI non-Fak Sentral. Pada masa-masa perpolitikan bangsa Indonesia tiba pada puncaknya yaitu dengan diadakannya pemilu pertama tahun 1955. Para anggota PGRI sampai berakhirnya Orde Lama. Selanjutnya setelah pemerintahan Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno berakhir pada tahun 1966, maka pemerintahan berikutnya dikuasai oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1966. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, organisasi PGRI mulai menunjukkan sebagai organisasi modern. Semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan dan saling ketergantungan yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah satu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka. Pada akhir pemerintahan rezim Soeharto berakhir pada tahun 1967 sampai 1998, PGRI mengambil sikap dengan adanya perubahan-perubahan perpolitikan dan kekuasaan di Indonesia. PGRI melepaskan diri dari partai politik, tidak lagi bergabung dengan suatu partai tertentu. Pada masa ini, PGRI benar-benar telah membawa organisasi dengan paradigma barunya yaitu unitaritas, independen, dan non-partai politik. Selanjutnya yaitu pada masa reformasi. Era reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah Orde Baru tumbang, maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan ini dikenal era reformasi. Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini meliputi bidang keorganisasian, kesejahteraan, ketenagakerjaan, perundang-undangan.
Reformasi pendidikan rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah Orde Baru tumbang, maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan ini dikenal era reformasi. Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini meliputi bidang keorganisasian, kesejahteraan, ketenagakerjaan, perundang-undangan, reformasi pendidikan nasional, serta kemitraan nasional dan internasional. Akhirnya berkat semangat perjuangan yang menggelora sejak tahun 1999 sampai tahun berikutnya dapat membuahkan hasil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini berdampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya dan pendidikan nasional pada khususnya, termasuk pada guru-guru dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan serta perlindungan guru. Baiklah, saya lanjutkan yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok yaitu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, Rengas Dengklok ini dipilih karena dianggap jauh lebih aman karena bekas markas peta. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Wikana dan golongan tua yang mewakili Muhammad Soebardjo melakukan perundingan dengan Muhammad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Selanjutnya yaitu proklamasi kemerdekaan di 17 Agustus 45. Makna proklamasi kemerdekaan yang pertama yaitu bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, bangsa Indonesia sejarah dengan bangsa-bangsa lain, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan merupakan pintu gerbang untuk mencapai cita-cita bangsa. Dan selanjutnya, proklamasi merupakan awal berlakunya hukum nasional. Selanjutnya yaitu poin yang keempat yaitu aplikasi kesejahteraan PGRI dalam HUT, PGRI, dan HGN. Peringatan Hari Guru Nasional atau HGN bertujuan untuk mengingatkan jasa para pahlawan pendidikan bangsa, menghormati dan menghargai jasa para pendidikan di Indonesia. Hari Guru Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November khususnya di negara Indonesia karena berdasarkan sejarah pendirian Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Nah, awal sejarah PGRI bermula. Organisasi Perjuangan Para Guru Pribumi berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. PGHB ini beranggotakan guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat. Angka 2 dengan bahasa pengantar bahasa daerah ditambah bahasa Melayu yang saat itu masih banyak digunakan oleh warga pribumi. Nah, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru yaitu Persatuan Guru Bantu atau PGB, Perserikatan Guru Desa atau PGD, Persatuan Guru Abex School atau PGAS, Persatuan Normal School atau PNS, dan Hogri Quick School Bond atau HKSB. Baiklah, itulah materi dari kelompok 1 tentang latar belakang organisasi PGRI. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya sebagai moderator mohon maaf atas sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.